Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Ketemu lagi sama Diana ya. Nanti saya akan coba perbaiki ya, Bapak Ibu ya, untuk aplikasi kameranya supaya bisa bertatap langsung dengan Bapak Ibu melalui Zoom. Seperti biasa ya, Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai Cocoa Flavanol untuk COVID-19. Ya, dan seperti biasa nanti Dokter Indah akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat. Dan saya nanti akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui mikrofon. Namun Bapak Ibu pastikan untuk tetap menghadiri atau mengikuti seminar kesehatan online ini karena nanti di penghujung acara kita akan ada kejutan nih Bapak Ibu. Jadi jangan buru-buru meninggalkan seminar kesehatan hari ini ya. Oke, baik. Coba kita panggilkan dulu ya dokter cantik kita, Dokter Winda. Halo dok. Halo. Halo dok. Oke. Oke dokter, sudah siap ya dok ya? Sudah? Oke, baik. Oke, baik. Sudah muncul di layar handphone atau laptop Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu saya persilakan Dokter Winda untuk menyampaikan materinya. Silakan dok. Terima kasih Diana. Iya, selamat malam nih teman-teman FHI seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Walaupun cuaca belakangan ini lagi nggak enak banget. Ya, lagi sering hujan deras. Hati-hati semua, jangan sampai nanti masuk angin ya. Jadi terus minum flavanolnya supaya kesehatan tetap terjaga. Oke, topik yang mau saya bawakan hari ini sama seperti topik offline hari Selasa kemarin, yaitu Cocoa Flavanol untuk COVID-19. Kita mau bahas lagi nih tentang COVID-19 karena kan memang sekarang udah mulai lagi nih ya ada varian baru Omicron. Jadi buat refresh lagi pengetahuan teman-teman tentang COVID-19 kita bahas lagi hari ini ya. Oke. Pasti teman-teman udah mulai tahu ya tentang COVID-19 itu apa. COVID-19 itu dia termasuk penyakit menular yang memang disebabkan oleh namanya virus corona. Nah, virus ini biasanya menularnya itu melalui droplet ataupun percikan air liur. Yang biasanya nih kita hasilkan pada saat kita tuh mungkin pada saat kita batuk, kita bersin, bahkan kadang-kadang sampai pada saat kita ngomong ya, lagi ngomong gitu kan, kadang-kadang kan ada beberapa yang agak-agak sedikit ya ada ada dropletnya ya kan bisa juga atau bahkan menghembuskan nafas saja kita bisa mengeluarkan droplet. Nah ternyata tanpa kita sadari dari droplet tersebut itu kalau kebetulan kita mengidap virus COVID-19 kita bisa mengeluarkannya kepada orang-orang sekitar kita. Slide. Nah ini ya, sekarang ini makin lama makin berkembang mutasinya. Mulai dari yang pertama banget itu alpha, lalu yang berikutnya gamma, beta, delta, dan yang terbaru sekarang adalah omikron. Nah kenapa ini terjadi, mutasi-mutasi ini? Karena sebenarnya di sini itu si sel virus sendiri itu juga sedang berusaha untuk bertahan hidup, teman-teman. Karena kan kalau dari kita nih manusia berusaha untuk mengalahkan virus itu atau mematikan virus ini dengan usaha melalui vaksin, obat-obatan, ya, vitamin, suplemen, dan bahkan termasuk sistem imunitas sendiri. Nah, tapi ternyata di sini pun sisi virus COVID-19 ini pun tetap berusaha juga gimana caranya supaya mereka bisa tetap bertahan dengan melakukan mutasi-mutasi sampai ada beberapa varian dari mutasi COVID-19 ini. Jadi memang di sini sebenarnya intinya adalah tinggal siapa yang lebih kuat dan yang lebih cepat antara virus COVID-19 atau kekuatan dari kita atau sel imun kita gitu ya. Siapa yang lebih kuat dia akan bisa lebih bertahan. Slide.
Nah, gejala-gejalanya sebenarnya pada dasarnya mirip seperti flu pada umumnya, ya. Tapi memang makin sekarangnya makin berkembangnya itu mulai ada timbul gejala-gejala yang lebih meluas. Jadi bisa tuh gejalanya itu ada mulai dari demam, batuk kering, gampang capek, ya, pusing, bahkan bisa mengalami yang namanya kehilangan kemampuan dalam mengecap rasa ataupun penciuman yang disebut dengan anosmia. Lalu ada juga yang bisa merasakan nyeri otot, mual, radang tenggorokan, diare, munculnya ruam pada kulit, atau bahkan bisa sesak nafas dan berkeringat di malam hari. Nah, makanya kadang-kadang nanti gejala ini akan bergantung sekali kepada banyaknya virus di dalam tubuh kita. Semakin banyak virus yang ada di dalam tubuh kita atau viral load-nya semakin tinggi, maka gejala yang kita alami akan semakin berat. Slide. Nah, yang paling ditakutkan sebenarnya adalah komplikasinya. Ya, komplikasi inilah dari akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang lebih berat tadi. Karena tingginya jumlah virus di dalam tubuh. Nah, komplikasinya sendiri itu bisa yang paling sering itu adalah pneumonia atau infeksi paru-paru. Bisa juga terjadi infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, terjadi akut cardiac injury, ataupun bisa sampai terjadi akut respiratory distress syndrome. Dan yang paling berat itu komplikasinya bisa menyebabkan kematian. Kita berharapnya jangan sampai mengalami komplikasi seperti ini ya, kalaupun kita terinfeksi dengan virus COVID-19. Slide. Nah, upaya kalau dari kita sendiri ya maupun dari pemerintah juga ya adalah kita melakukan pencegahan yang paling penting. Gimana caranya supaya jangan sampai terinfeksi dengan virus COVID-19. Cara-caranya sebenarnya teman-teman juga mungkin sudah banyak tahu ya. Ada yang bisa kita lakukan dari mulai dari perubahan gaya hidup kita atau higienitas kita. Plus juga kita tambah juga dengan prinsipnya adalah memperkuat imun dari dalam. Nah, kalau yang dari luar itu kita bisa dengan menggunakan 2 masker. Lalu kita juga bisa memulai membiasakan juga cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu kalau untuk meningkatkan imunitas kita dari dalam, biasa kita melakukannya dengan melengkapi kadar gizi kita. Slide. Lalu kita juga bisa juga melakukan dengan olahraga yang teratur, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mungkin kita juga bisa mengubah perilaku kita kalau seandainya kita biasanya mungkin bersin atau batuk, mungkin kita jangan langsung hacim gitu ya aja ya, tapi agak ditutup mulutnya. Ya, ditutup mulutnya bisa pakai tisu atau handuk ataupun bisa pakai sisi dalam dari siku kita. Lalu juga kalau umpamanya kita sedang di tempat umum, lagi ada beramai-ramai, usahakan untuk bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Slide. Nah, gimana nih cara kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Karena kalau dari perilaku tadi itu mungkin kita ya sudah melakukan ya, tapi tetap itu hanya untuk mencegah. Bagaimana kalau seandainya terlanjur masuk virusnya? Berarti itu adalah tugas dari sistem imun kita untuk bertahan. Nah, bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh? Caranya, pertama, kita tentunya harus istirahat yang cukup, teman-teman. Ya, kadang-kadang kita suka sepele nih soal masalah istirahat. Merasa istirahat itu 3 sampai 4 jam aja saya udah cukup, Dok. Nah, jangan, kita kadang-kadang merasa cukup, tapi belum tentu tubuh kita benar-benar merasa cukup. Karena biasanya di saat kita beristirahat, di saat itulah tubuh kita benar-benar bisa recovery, bisa beregenerasi dan membentuk dan memperkuat daya tahan tubuh kita. Lalu kita juga bisa membantu juga dengan olahraga yang teratur, mempertahankan berat badan yang ideal dan sehat juga supaya tidak semakin menambah beban bagi tubuh kita untuk sistem imun kita bisa melindungi sel-sel tubuh. Lalu juga jangan malas minum ya, sehingga kita harus memenuhi nih kebutuhan cairan kita sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari atau kira-kira itu sekitar 30 ml per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau teman-teman nih beratnya contohnya 70 kilogram, berarti kalau gitu seharinya harus konsumsi cairan sebanyak 2,1 liter. Lalu kalau bisa juga menghindari merokok, ya, konsumsi alkohol juga coba dihindari dulu. Kurangi stres yang berlebihan, karena kalau pada saat kita stres, itu sebenarnya kita sedang meningkatkan yang namanya hormon kortisol di dalam tubuh, yang nanti malah si hormon kortisol ini bukannya memberikan efek yang baik buat tubuh, malah cenderung merusak sel-sel tubuh kita, termasuk juga sistem imun kita. Di mana akhirnya karena stres, sistem imun kita terganggu, bukannya kita jadi makin kuat, malah kita jadi malah melemah. Ya,
Lalu juga kita bisa bantu juga dengan konsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga penuhi kebutuhan vitamin A, C, E, zinc, dan juga antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan cocoa flavanol dan flavanol DTM with L-arginine, di mana flavanol ini diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung hampir 80% kandungan flavanol alami dari kokoanya. Slide. Nah, flavonoid sendiri dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ini terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita mengkonsumsinya, kita akan mendapatkan efek short term-nya atau sekitar 2 jam setelah kita mengkonsumsi, itu akan terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, itu kita bisa mendapatkan manfaat jangka panjangnya atau long term effect-nya, yaitu manfaatnya sebagai antioksidan, di mana nanti itu akan berperan untuk menjaga sel-sel tubuh kita tetap sehat. Nah, tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga gak gampang, ya. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, ini ternyata ada hasil penelitiannya, teman-teman. Ya, ada hasil penelitian yang meneliti dari aktivitas penghambatan oleh flavanol terhadap aktivitas dari si virus SARS-CoV-2. Dan ternyata dari hasil penelitian tersebut, ternyata kandungan-kandungan seperti katekin, epikatekin, galokatekin, epigalokatekin, dan juga prosianidin, serta B2 pada flavanol itu ternyata dapat menghambat aktivitas empro dari virus SARS-CoV-2, di mana aktivitas ini itu berperan dalam aktivitas perkembangbiakan dari si virus SARS-CoV-2-nya. Jadi, walaupun dari hasil penelitian ini, jadi walaupun kita terinfeksi dengan virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19, tapi dengan adanya flavanol itu akan membuat si virusnya itu sulit untuk berkembang, sehingga viral load atau jumlah virus di dalam tubuh kita itu bisa tetap rendah. Ini akan sangat membantu sekali untuk memperingan gejala yang kita alami dan juga mencegah komplikasi yang lebih berat. Slide. Nah, untuk L-arginine sendiri mungkin juga teman-teman ada beberapa yang sudah pernah mendengar juga. Arginine itu dia sebuah asam amino esensial yang memang diperlukan bagi tubuh kita, terutama untuk memproduksi protein. Nah, karena dia masuk kategori yang esensial, berarti dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, sehingga dia kita butuhkan untuk kita dapatkan itu harus dari makanan sehari-hari. Nah, di sini ternyata arginine itu bisa kita temukan biasanya itu dari daging merah, daging ayam, daging ikan, bisa juga dari produk olahan susu, ataupun kacang-kacangan seperti kacang kedelai, gandum utuh, dan juga lain-lain. Slide. Nah, untuk mekanisme kerjanya sendiri, sebenarnya untuk L-arginine ini dia mirip seperti kerjanya antioksidan. Jadi dia bisa menghambat aktivitas yang berlebih, tapi juga sekaligus bisa menstimulasi sistem imun kita. Di mana kalau untuk kasus COVID-19 ini, dia biasanya digunakan sebagai salah satu metode terapeutik, di mana dia bisa membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan di dalam tubuh kita, agar si sistem imun bisa bertahan dari virus COVID-19. Selain itu juga, dia bisa meningkatkan kerja dari sel endotelium, di mana biasanya virus COVID-19 itu paling sering adalah menyerang sel endotelium di dalam pembuluh darah kita, di mana itu nanti itulah yang akan berdampak pada akibatnya kita yang mengalami biasanya nih kita yang terinfeksi dengan COVID-19 itu biasanya mengalami kekentalan darah. Nah, mengalami kekentalan darah yang bisa berujung pada masalah-masalah lainnya di dalam tubuh, gitu, komplikasi-komplikasi sekunder pada organ-organ lainnya. Karena si virus COVID-19-nya ini menyerang kerja endotel. Nah, ternyata dengan L-arginine itu dia malah bisa membantu untuk meningkatkan kerja endotel untuk mencegah efek samping, yaitu kekentalan darah, agar tidak terjadi efek-efek sekunder pada organ-organ lain yang mungkin bisa terdampak. Slide.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang di dalam tubuh arginine sendiri pun itu malah bisa dirubah, teman-teman ya, bisa dirubah menjadi oksida nitrat atau nitric oxide. Di mana kita tahu kalau nitric oxide itu dia perannya adalah untuk memperlebar pembuluh darah, ya, untuk membuat pembuluh darah kita lebih elastis sehingga darah kita itu bisa mengalir dengan lebih lancar. Jadi bisa semakin mengurangi kemungkinan terjadinya kekentalan darah dan bisa mencegah terjadinya penyumbatan-penyumbatan di area-area yang esensial di dalam tubuh kita. Nah, selain itu juga arginine sendiri itu dia punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon insulin dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Slide. Oke. Nah, itu dia. Jadi itulah beberapa manfaat flavanol untuk COVID-19. Tapi memang seperti yang saya katakan, itu tidak bisa sembarangan metode ekstraksinya karena flavanol itu gampang rusak dengan metode yang salah. Sehingga di sini produsen kita itu Barry Callebaut itu sudah memiliki paten terhadap metode ekstraksi yang mereka gunakan, di mana metode ini itu terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami. Di mana nih biasanya kalau dengan metode yang konvensional, pembuatan coklat yang konvensional, itu dia sudah banyak yang rusak sampai 60% sehingga sisanya hanya 40%. Nah, ini dengan metode yang mereka gunakan itu bisa mempertahankan 2 kali lipat lebih banyak. Dan ini karena sudah paten tentunya ya, jadi hanya bisa melakukan ini hanya Barry Callebaut saja di dunia. Slide. Kita juga sudah ada studi klinisnya juga ya. Di sini di mana diperhatikan fungsi manfaat dari cocoa flavanol terhadap fungsi endotelium dan juga nitric oxide. Dan di sini dari hasil penelitian ternyata dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa dapat meningkatkan fungsi endotelium untuk supaya kita bisa mendapatkan nitric oxide yang lebih baik sehingga aliran darah kita juga bisa lebih lancar. Slide. Selain itu juga ada studi klinis juga ya yang menunjukkan bahwa kalau kita mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, ternyata ini juga bisa meningkatkan aktivitas stem cell di dalam tubuh kita. Di mana nanti dengan meningkatkan aktivitas stem cell, ini akan semakin memicu regenerasi sel di dalam tubuh untuk menggantikan sel-sel yang rusak, terutama di sini apalagi yang berhubungan dengan kardiovaskular ya, terutama yang berhubungan dengan kardiovaskular sehingga dengan aliran darah yang sirkulasi darah yang lebih baik itu juga akan lebih berimpact dengan penghantaran atau distribusi nutrisi ke seluruh tubuh. Slide. Nah, selain itu juga ini tadi sudah kita bahas ya, memang jadi dia secara klinis memang terbukti memiliki efek antivirus terutama pada virus SARS-CoV. Tuh, slide. Kita juga sudah punya scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini kita bisa mengklaim manfaat produk yang telah diakui oleh EFSA atau ini bilangnya Otoritas Keamanan Pangan Eropa ya, seperti BPOM-nya Indonesia. Di sini tentunya sudah banyak sekali jurnal penelitian dan juga studi-studi klinis yang memang mendukung bahwa cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya ini akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi buat teman-teman, bisa mengkonsumsinya cukup 3-5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol, atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with arginine sebanyak 1 saset per hari untuk maintenance, atau 2 saset per hari untuk booster. Nah, mungkin nih untuk teman-teman yang mungkin kebetulan nanti terinfeksi dengan COVID, atau mungkin nih mau vaksin atau rencana vaksin atau baru habis vaksin. Nah, itu juga bisa nih teman-teman mengkonsumsi cocoa flavanol ya untuk nanti semakin memicu produksi sistem imunnya supaya lebih kuat lagi. Thank you.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Luar biasa sekali ya, Dok, materinya hari ini, yaitu mengenai COVID-19. Nah, oke, baik, Bapak Ibu. Sebelum saya bacakan pertanyaannya, saya akan memberitahukan informasi mengenai promo dan juga acara-acara yang akan dilaksanakan oleh FAI dalam waktu dekat. Oke, baik. Nah, ini ya sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Ini adalah FAI Medical Consultant, yaitu nomor konsultasi Dokter Winda. Bapak Ibu bisa langsung melakukan konsultasi melalui via WhatsApp di 0878 1706 6067. Namun ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian sudah di akhir tahun nih, sudah di penghujung hari juga ya, ada FI Legend of Sponsor ya. Ada satu unit mobil, motor, dan juga laptop. Caranya gampang banget dengan mengumpulkan minimal 600 poin, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian ada seminar kesehatan Dokter Winda dengan temanya Food of God. Nah, nanti weekend ini yang mau bertemu dengan Dokter Winda di Manokwari bisa langsung mengikuti di Swiss Bell Hotel Manokwari. Di situ juga ada Ibu Siti Rahayu, Ibu Maria Magdalena dan juga Bapak Nathaniel. Acaranya hari Sabtu jam 1 siang. Kemudian ada bisnis preview Samarinda ya, untuk reservasinya berbayar 50.000. Ada CEO kita juga ya, Bapak Ibu ya, ada Ibu Susan Barlin, ada Bapak Oteh, Ibu Maswah dan juga Ibu Marliana. Lokasinya nanti ada di Mercure Hotel Samarinda, acaranya jam 2 siang. Kemudian nanti di Pekanbaru juga akan kedatangan CEO kita yaitu Ibu Susan Barlin. Nah, ada juga Dokter Winda, ada juga Ibu Dea Kasih, Bapak Budianto dan juga Bapak Yayan. Bapak Yayan ya. Dan harga tiket masuknya murah sekali Bapak Ibu, hanya Rp25.000. Bisa melakukan reservasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Acaranya di Premier Hotel Pekanbaru hari Sabtu 18 Desember jam 2 siang. Kemudian nanti di hari Minggu, tanggal 12 Desember, ada acara di Toptel Hotel Pekanbaru bersama Ibu Dea Kasih dan juga Ibu Zamara Elvi. Acaranya jam 13.30. Baik, itu dia adalah acara-acara dan juga promo yang telah dilaksanakan oleh FAI. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan ya. Tapi Dok, saya langsung bacakan pertanyaannya Dok ya. Oke. Pertanyaan dari Ibu Mistia ya. Selamat malam Dokter Winda dan Mbak Diana. Halo Ibu Mistia, saya mau tanya sakit pelipis sampai ke mata itu kenapa ya dok? Oke, biasanya ini kalau sebenarnya bisa macam-macam sih ya kalau dari dari pipi sampai ke mata. Ini kemungkinannya bisa memang masalah baik pada otot, bisa juga ya pada otot-otot penggerak mata bisa juga ada masalah pada sirkulasi darah yang kurang lancar di area tersebut. Nah, jadi ini bisa antara dua ini sih. Tapi sebenarnya manapun itu sebenarnya masih bisa ditangani dengan boleh memberikan dengan kokoalfafanol ya untuk mengurangi peradangannya gitu, untuk mengurangi peradangannya supaya aliran darah bisa lebih lancar, termasuk juga bisa mengurangi peradangan di area otot sekitar mata supaya jangan terlalu nyeri gitu. Itu boleh dikombinasi dengan obat anti nyeri juga boleh ya, bisa dua-duanya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya Bu Mistia ya. Jadi bisa juga dikonsumsi flavanolnya. Selanjutnya dari em, sebentar ya dok, dari Ibu Imelda ya, Ibu Imelda Febrianti ya. Malam Dokter Winda, saya mau tanya kalau orang yang sedang menjalani cuci darah sekarang dampaknya jadi sering pusing nih dok. Kemudian tekanan darahnya juga jadi tinggi dan lemas. Ya, kira-kira boleh nggak minum Cocoa Flavanol dan berapa kali konsumsinya? Umurnya sudah di atas 60 tahunan ya. Sebelumnya memang ada riwayat darah tinggi tetapi tekanan darahnya bagus. Oke, nah kalau seperti ini sebenarnya memang itu wajar kok
ya, pusing, terus habis itu rasa lemas, terus tekanan darah jadi ikutan terganggu juga. Itu memang beberapa efek samping dari cuci darah. Jadi sebenarnya pada dasarnya sih nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir memang seperti itu. Boleh dikonsumsi Flavanol karena memang Flavanol sendiri itu bisa membantu untuk sedikit meringankan kerja dari si ginjalnya supaya tidak lebih berat. Karena kan kalau sudah cuci darah, berarti kan memang ginjalnya itu sudah nyaris tidak mampu bekerja lagi. Nah, dengan mengkonsumsi Flavanol itu bisa lebih meringankan pekerjaan dari si ginjalnya dan juga memberikan kesempatan pada ginjal untuk memperbaiki diri gitu. Sambil nanti pekerjaannya untuk sementara itu di take over oleh si cuci darah. Nah, ini juga bisa membantu juga untuk mengurangi efek-efek samping dari kegiatan mencuci darah seperti tadi lemasnya, tekanan darah yang jadi tinggi, pusingnya itu bisa ya. Jadi boleh mengkonsumsi Flavanol, biasanya sih saya anjurkan itu mulai dari 15 gram sehari. Tapi karena ini berhubung cuci darah, berarti kan sudah ada pembatasan dari asupan cairannya. Jadi kalau bisa, itu nanti pada saat dilarutkannya, itu jangan terlalu banyak airnya, sedikit aja ya. Sekitar hanya airnya cukup sekedar 20-30 mili aja. Jadi nggak harus sampai 1 gelas. Sedikit aja hanya sekedar untuk melarutkan si Flavanolnya aja sudah cukup. Habis itu langsung diminum ya. Boleh diminum langsung 15 gram atau diminumnya 3 kali 5 gram juga boleh ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Semoga cukup jelas ya, Bu Email ya. Jadi boleh untuk dikonsumsi ya. Oke, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Ekon Andini. Bu mungkin ya, Ibu. Selamat malam, Dok. Andini Bekasi. Halo, Ibu Andini ya. Mau tanya jika orang sudah terinfeksi dan misalnya sampai dirawat dengan beberapa komplikasi, misalnya mah, tensi tinggi dan lain, kiranya dosisnya berapa miligram, Dok, sehari? Oke, nah untuk karena kebetulan ini memang sudah ada tensi tinggi ya. Biasanya kalau sudah ada tensi tinggi, memang yang saya anjurkan itu mengarahnya pada 15 gram sehari. Nah, cuman ini mempertimbangkan kebetulan ada mahnya juga. Nah, kalau dengan mah seperti ini, biasanya sih saya lebih menganjurkan untuk mengkonsumsi Flavanol yang DTM. Ya, Flavanol DTM with alginate itu lebih saya anjurkan karena kan dia direct ya, direct jadi tidak melewati lambung, jadi bisa lebih nyaman bagi yang mah. Nah, itu bisa dikonsumsi 2 saset per hari ya. Oke, baik. Kemudian ada tambahan juga dok dari Bu Andini, satu lagi dok katanya. Untuk kasus gangguan syaraf telinga di mana telinganya sering ada distorsi ya suara atau sakit jika mendengar suara agak kencang ya dok ya. Apakah bisa dibantu dengan Cocoa Flavanol dan berapa kali konsumsinya? Oke, pada dasarnya sih bisa saja dibantu karena pada dasarnya di Flavanol itu kan ada ada manfaat antiinflamasinya ya. Jadi bisa membantu memang. Cuman perlu diingat Flavanol itu kan kita minum. Ya kita minum. Jadi tidak sesuatu yang bukan direct langsung ke area yang kita harapkan gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa mengekspektasi kita minum itu nanti dia akan langsung bekerja di area telinga untuk mengurangi nyerinya. Nah, itu kita butuh evaluasi nanti untuk konsumsinya di dosis berapa yang nanti akhirnya bisa berefek pada gangguan di telinganya tersebut. Seperti pada dasarnya nih, contohnya mungkin kalau saya sih menganjurkan mulai dari 10 gram. Tapi belum tentu 10 gram itu langsung cocok. Nah, ibaratkan nanti udah minum flavanolnya. Nah, minum flavanolnya nanti kan pada saat minum flavanol, itu kan nanti kan dia akan diserap dari pembuluh darah di usus ya, di pembuluh darah di usus itu akan diserap dari sana. Nah, nanti dari pembuluh darah tersebut baru dia berjalan nanti ikutin aliran darah sampai ke area telinga. Tapi di perjalanan itu dia bisa diambil untuk masalah-masalah lain ada di dalam tubuh gitu. Nah, jadi akhirnya yang sampai ke area telinga bisa jadi jatuhnya cuma sedikit. Makanya nanti perlu evaluasi ya untuk dosis yang paling tepatnya itu berapa. Tapi saya anjurkan bisa mulai dari 10 gram dulu. Oke? Okay? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Oke, baik. Untuk dosisnya Ibu Andini berarti di 10 gram ya, dok ya? Benar ya? Ya. Mulai dari 10 gram.
Oke, kemudian dari Bapak Dauzar, dok saya baru konsumsi 1 minggu, tapi saya sering rasa jantung berdebar dan rasa nyeri dok. Iya. Nah, ini biasanya memang sampai dialami bagi mereka-mereka yang memang sudah ada penyempitan pembuluh darah, tapi jantungnya sudah menyesuaikan pada kondisi tersebut. Jadi ini begini contohnya, kalau seandainya Bapak sudah mengalami penyempitan pembuluh darah, itu kan berarti kapasitas yang bisa melewati pembuluh darah tersebut itu jadi lebih kecil. Nah, dan mungkin karena ini sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama, yang panjang, jantung Bapak sendiri itu sudah menyesuaikan dengan kapasitas kecil tersebut. Sehingga dia menurunkan kemampuan pompanya jadi lebih kecil. Nah, pada saat mengkonsumsi kokoflavanol itu terjadi pelebaran pembuluh darah. Ya, terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga di sini akibatnya itu kapasitas yang tadinya kecil itu menjadi besar. Nah, karena dia menjadi besar, akhirnya jantung berusaha untuk mengisi kapasitas tersebut. Nah, untuk mengisi kapasitas tersebut, terpaksa dia harus memompa lebih cepat. Itulah yang Bapak rasakan dengan rasanya jantung jadi berdebar. Nah, kenapa bisa kebetulan juga bisa ada rasa nyeri? Bisa jadi pun di jantung Bapak sendiri pun itu sudah mulai ada penyempitan-penyempitan. Sehingga pada saat tadi jantungnya jadi malah berusaha lebih keras, itu pun jadi memberikan efek nyeri tersebut gitu. Karena dia sudah terbiasa pelan-pelan. Begitu dirangsang untuk bekerja lebih aktif, dia terasa berat jadinya sehingga timbullah rasa jantung berdebar dan juga rasa nyeri. Nah, kalau kondisi seperti ini sih sebenarnya saya saran sebenarnya sih nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin memang terasa tidak nyaman ya, tapi memang itu sebaiknya dilakukan supaya jantung kembali lebih kuat. Nah, cuman kalau saran saya juga jangan terlalu diforsir. Dalam artian, kalau Bapak merasa rasanya seperti jantung kayaknya berdebarnya kurang nyaman dan juga terasa nyeri, dibawa istirahat dulu aja. Ya, dibawa istirahat dan mungkin dosisnya boleh agak dikurangi terlebih dahulu supaya jangan langsung kaget terlalu cepat jantungnya menyesuaikannya. Kasih waktu juga jantung pelan-pelan untuk menyesuaikan diri. Nanti setelah tubuh Bapak sudah lebih menyelesaikan, baru perlahan dosisnya ditingkatkan sampai dengan target yang diharapkan. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi memang untuk Bapak Dauzar berarti bisa diturunkan dulu ya dok ya dosisnya sampai nanti kondisi tubuhnya membaik. Bisa ditingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan. oh iya, tambahan satu lagi, Bapak Dozer perbanyak minum air putih ya. Dengan memperbanyak minum air putih, itu akan membantu juga menambah volume jantung sehingga supaya pompanya itu bisa sekali memompa tuh lebih banyak. Jadi supaya pompanya itu lebih efektif. Jadi nggak perlu harus berdebar-debar dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ya, Oke, baik. Berarti konsumsi air putih minimal 2 liter ya dok ya setiap hari ya, ya. betul. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Suwondo ya. Mau tanya untuk penderita MA dan asam lambung, apakah boleh konsumsi flavanol? Kalau boleh, berapa kali tepatnya? Terima kasih. Boleh sekali ya, cuman untuk yang mah dan asam lambung sih saya lebih menganjurkan untuk konsumsi yang Flavanol DTM with arginine karena tidak diminum sehingga tidak melewati sirkulasi tidak melalui lambung gitu ya, langsung diserap oleh pembuluh darah di bawah lidah. Jadi jauh lebih aman buat teman-teman yang menderita MAH ya ataupun asam lambung ataupun GERD gitu. Nah, kalau untuk berapa banyak konsumsinya pada dasarnya bisa mulai dari 1 saset per hari. Nanti disesuaikan aja kalau lagi ada masalah kesehatan atau mungkin lagi capek atau lagi kurang fit, nanti boleh minumnya 2 saset per hari. Nanti untuk setelah itu nanti maintenance-nya tinggal 1 saset lagi. Oke? Okay? Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Ning ya dok ya. Dokter Winda, saya mau tanya, apa yang menyebabkan jari jempol saya kok bengkok ya dok? Ini sudah 2 tahun lamanya, sudah konsumsi flavanol, sudah habis 4 dus, tapi kok belum ada perubahan dan telapak tangan saya masih sering kesemutan. Terus apa yang harus saya lakukan dok biar penyakit saya ini sembuh? Saya sudah rutin minum flavanol 3 kali 1 sendok teh. Mohon jawabannya ya dok. Terima kasih.
Oke, nah ini biasanya sih, kalau sampai bengkok-bengkok seperti itu biasanya memang karena terjadi peradangan pada persendian di jari. Nah ini biasanya itu karena gout gout arthritis, ya. Nah ini biasanya sih paling sering memang akibat dari asam urat. Nah, tentunya memang kalau kasus seperti ini ya nggak bisa cepet ya Bu ya, karena Ibu aja kan sudah 2 tahun, ya kan? Sudah 2 tahun bermasalah dengan apa good arthritis-nya, tentu ya nggak mungkin dong kita recovery-nya bisa langsung cepat ya. Tentu pasti butuh waktu juga. Jadi memang lebih dibutuhkan tetap kesabaran dan ketekunan untuk tetap mengkonsumsi Coco Flavano karena ini memang pasti butuh waktu. Karena 2 tahun itu sudah lumayan berat sebenarnya ya peradangan di persendiannya. Ibarat kata kalau dari segi tulang ya, tulang persendian itu dia sudah mulai mengeras, udah lumayan keras. Nah, untuk melunakkan itu kan tentunya nggak gampang, butuh waktu. Jadi memang harus lebih sabar ya. Dan di sini sih saya anjurkan, itu tetap sebenarnya udah bagus kok minumnya 3 kali 1 sendok teh. Cuman mungkin bisa jadi untuk kasus Ibu nih, ini masih kurang. Karena mungkin juga bisa jadi nih, masalah kesehatan Ibu tidak hanya soal masalah gout arthritis ini saja. Bisa juga masalahnya itu ada yang lain. Karena kebetulan juga Ibu bilang juga Ibu masih sering kesemutan, ya kan? Masih sering kesemutan. Berarti memang sudah masalah juga pada sirkulasi darah. Jadi sepertinya memang yang dikerjakan lumayan banyak nih. Jadi mungkin memang selain butuh kesabaran, mungkin boleh juga untuk dosisnya agak dinaikkan dulu bertahap ya. Di mana sekarang umpamanya 3 kali 1 sendok teh itu mungkin kira-kira kan 3 kali 5 gram. Nah ini mungkin boleh Ibu naikkan jadi 4 kali 5 gram, jadi sekitar 20 gram sehari secara bertahap. Nanti kalau setelah itu nanti dievaluasi lagi. Kalau kira-kira masih kurang juga, belum terlalu berefek, naikkan lagi dosisnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik. Semoga cukup jelas juga ya, Buning ya. Jadi memang bisa ditingkatkan kembali untuk dosisnya. Kemudian dari Ibu Yanti Ishak, Dok, kalau untuk kanker serviks nih, Dok, apakah bisa minum Flavanol? Tentu bisa dong, ya tentu bisa. Nah ini mungkin sebenarnya lebih enak kalau pas kita topiknya tentang kanker ya. Itu sudah pernah saya ceritakan juga karena memang Flavanol itu dia tinggi akan antioksidan. Sehingga terutama di sini manfaatnya adalah sebagai terapi paliatif ya. Terapi paliatif atau terapi pendamping dari terapi-terapi terhadap kansernya seperti kemoterapi, radioterapi ataupun surgery ya. Jadi di sini nanti Flavanol di mana dia manfaatnya sebagai tadi super antioksidan itu bisa membantu untuk menekan si sel kanker supaya tidak lebih berkembang lagi. Setelah tadi ditekan atau dirusak atau dimatikan oleh si kemoterapi, tapi sisa-sisa yang belum sempat mati itu bisa ditekan dengan Flavanol biar tidak semakin berkembang. Nah, selain itu juga antioksidannya itu juga akan membantu untuk melindungi si sel-sel tubuh yang masih sehat supaya pada saat melakukan kemoterapi itu kerusakannya itu tidak terlalu berat sehingga gejala atau efek yang dirasakan oleh pasien itu bisa lebih ringan dan pasien pun juga bisa lebih nyaman dalam melakukan terapi-terapi kankernya gitu. Nah, kalau untuk dosisnya sih biasanya saya anjurkan ini memang dosisnya agak lebih tinggi ya, mulai dari 15 gram nanti dinaikkan secara bertahap sesuai dengan yang dirasakan oleh pasien. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Jadi juga memang berguna sekali ya, Dok ya, untuk penyakit kanker. Karena kan juga kanker itu sebagai penyebabnya juga salah satunya karena radikal bebas juga ya, Dok ya. Yes. Nah, antioksidan ini bisa membantu menangkal si radikal bebas yang bisa menjadi penyebab dari sel kanker. Oke, selanjutnya dari Ibu atau Bapak Sugiarto, Bapak sepertinya ya. Bu dokter, apakah flavanol bisa untuk menghilangkan amandel, dok? Tonsil ya, dok ya? Oke, amandel nggak bisa hilang ya Pak. Amandel tidak bisa hilang kecuali dioperasi. Amandel atau tonsil itu memang sebenarnya adalah organ tubuh kita, ya, organ tubuh kita yang memang sebenarnya ada di situ. Itu dia sebagai apa ya bilangnya ya, pintu pertama, pintu pertahanan pertama terhadap
zat-zat asing yang masuk lewat saluran hidung atau saluran mulut, gitu, saluran cerna gitu ya, baik dari hidung maupun dari mulut. Nah, itu pertahanan pertamanya adalah pada tonsil atau kita bilang biasanya amandel gitu ya. Makanya kenapa sering sekali meradang gitu. Karena sering sekali meradang karena memang banyak banget ya yang bisa masuk lewat hidung maupun dari mulut kita. Kuman-kuman yang masuk sehingga sangat gampang sekali untuk mengiritasi tonsil kita sehingga akhirnya timbullah infeksi tonsilitis atau kita biasanya bilang tadi amandelnya bengkak gitu ya. Nah, kalau untuk menghilangkannya jelas harus hanya dengan operasi. Ya, hanya dengan operasi saja, nggak mungkin lah minum flavanol terus amandelnya copot ya, tidak mungkin sekali. Nah, tapi bagaimana kalau gitu kerja flavanolnya? Flavanol hanya membantu untuk mengurangi peradangannya aja, membantu untuk mengurangi peradangan pada tongsilnya atau amandelnya, supaya tidak terlalu nyeri. Tapi pada dasarnya sebenarnya sih, kalau saya pribadi, amandel atau tonsilitis itu diangkat nggak ada masalah kok sebenarnya ya, karena memang walaupun dia sebagai pintu pertahanan sebenarnya, walaupun dia sebagai pintu pertahanan dari sistem imun kita, tapi dia sendiri pun secara anatominya itu malah bisa berpotensi sebagai tempat bersembunyinya kuman-kuman gitu. Jadi sebenarnya dengan dihilangkan pun nggak masalah kok, malah bisa semakin membantu untuk memperkuat juga sistem imun kita. Jadi nggak apa-apa, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Mungkin nanti setelah operasi amandel kan biasanya disarankan untuk minum dingin-dingin ya, Dok ya. Nanti Ya, flavanolnya bisa dikonsumsi jadi es gitu ya, Dok ya. tentu bisa. Justru itu malah lebih dianjurkan nanti setelah post op-nya ya, setelah operasi kan itu kan dia tetap ada perlukaan kan, perlukaan bekas operasi. Nah, itu bisa nanti ya minum yang dingin-dingin ditambahin dengan flavanol kan kita tahu juga salah satu manfaat flavanol juga bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan luka. Jadi boleh, ya. Enak banget ya, Dok ya. Flavanol dingin pakai susu. Oke, selanjutnya dari Ibu Indawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Indah. Saya mau tanya, ini ada konsumen saya, dia usianya 60 tahun, Dok. Kemudian, nah ini dia baru kena stroke baru 7 hari. Nah, itu dosis minum flavanolnya bagaimana ya, Dok? Oke, nah ini pertama, sebelum diberikan Bu, pastikan dulu stroke-nya itu stroke apa ya. Stroke yang pecah pembuluh darah atau stroke penyumbatan pembuluh darah. Ya, jadi ini mungkin bisa ditanya dipastikan apakah ada apa sih namanya? Ada perdarahannya atau tidak gitu. Kalau ada perdarahannya, pastikan dulu perdarahannya itu sudah berhenti. Nah, kalau perdarahannya sudah berhenti, baru boleh diberikan flavanolnya. Karena kalau sedang lagi perdarahan, kita kasih flavanol, itu malah jadi bisa makin berdarah nanti. Ya, malah makin banjir otaknya, nanti bisa malah berbahaya. Jadi, karena kan tadi kan flavanol itu punya efek mengencerkan darah. Jadi, jangan pas lagi berdarah-darah dikasihnya. Tapi pastikan dulu sudah berhenti, baru dikasih flavanol. Nah, tapi kalau untuk stroke yang karena penyumbatan, ya karena tersumbat pembuluh darahnya, itu boleh ya, itu boleh kita kasih flavanol atau biasanya bilangnya itu stroke iskemia, iskemik ya, itu boleh langsung dikasih flavanolnya, malah bagus banget dikasih flavanol untuk membantu mempercepat pembukaan pembuluh darah baru supaya aliran darah bisa cepat kembali kepada area yang terkena stroke. Nah, ini bisa diberikan biasanya sih kita kasihnya mulai dari 15 gram ya, atau boleh juga memberikan yang flavanol DTM. Flavanol DTM dikasih 2 saset per hari ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Kenichi nih, Dok. Beliau menceritakannya, Bu Dokter yang cantik, lagi musim hujan dan batuk begini, batuk saya belum sembuh. Minum flavanol di 8 sendok teh dalam satu cangkir, energi saya pun juga bertambah. Keren nih flavanol. Mantep. Luar biasa ya Bu Kenichi ya. Jadi boleh ya dok ya untuk sehari 8 sendok teh itu boleh ya dok ya? Boleh, nggak ada masalah kok. Pada dasarnya flavanol itu nggak ada batas atasnya seberapa banyak maksimal kita mengkonsumsi. Pada dasarnya bebas kok konsumsinya. Jadi tetap bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Ya. Oke, baik.
Baik, nah itu juga kan sering jadi kekhawatiran Bapak Ibu ya dok ya, takutnya overdosis atau berlebihan padahal tidak ada istilah seperti itu ya dok ya untuk Yes, betul. flavanol. Oke, selanjutnya dari Bapak Haryanto dari Medan nih. Halo Bapak, ya untuk penderita sinusitis dosisnya berapa dok? Untuk yang sulit dapat keturunan tapi dicek produktif, dosis berapa dok? Terima kasih. Ya, kalau untuk sinusitis, Flavanol itu dia karena untuk antiinflamasinya ya. Antiinflamasinya itu membantu untuk mengurangi peradangan pada sinusnya dan juga manfaat antioksidannya bisa membantu juga untuk supaya tuh sel-sel area sinusnya itu tidak terlalu gampang untuk terstimulasi sehingga terjadi inflamasi dan kumat sinusitisnya. Nah, itu jadi sebenarnya sih prinsipnya lebih ke maintenance. Ya, untuk maintenance sebenarnya pada dasarnya sih 5 gram aja cukup setiap hari ya. Nanti tapi boleh disesuaikan juga sesuai kebutuhan. Tapi nanti kalau kebetulan lagi kumat sinusitisnya, boleh dosisnya ditingkatkan menjadi 10 gram atau 15 gram per hari gitu ya. Nah, lalu kalau untuk yang soal sulit dapat keturunan, pada dasarnya itu sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya. Nah, di sini kan apalagi kalau dicek kan sebenarnya masih produktif ya, masih produktif, pada dasarnya masih sehat. Jadi ini sebenarnya bisa tinggal lebih diatur aja sih soal timing. Nah, ini sebenarnya mungkin nanti lebih tepatnya pada saat kita ngomongin soal disfungsi ereksi ya, soal fertilitas. Tapi nggak apa-apa saya bahas sedikit. Jadi di sini pada dasarnya faktor-faktornya itu memang pertama otomatis adalah pasti dari segi kualitas dari ovum dan spermanya. Selama ovum dan spermanya bagus, sisanya itu tinggal yang lain-lain adalah soal masalah timing gitu ya. Nah, nanti di sini Flavanol bisa diberikan untuk nanti menutrisi si sperma dan ovumnya supaya itu lebih kuat dan kualitasnya baik sehingga lebih memungkinkan untuk terjadi fertilisasi. Nah, baru nanti tinggal timingnya aja prosesnya. Pada dasarnya teman-teman, apalagi yang memang tujuannya pengen mendapatkan keturunan, bukan soal seringnya ya. Terkadang terlalu sering pun berhubungan suami istri bukan berarti semakin meningkatkan kemungkinan untuk dapat keturunan. Kadang-kadang justru kalau semakin sering itu malah bisa menurunkan kualitas terutama pada spermanya. Justru ibaratnya kalau mau nih memang tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan, fokus lebih seringnya itu terutama pada saat masa subur. Ya, nanti pada saat masa subur itu baru dibikin sering. Jadi kualitas spermanya pun disimpan, di-keep untuk di momen yang paling tepatnya, paling pas yaitu pada saat masa-masa subur. Nah, di situ baru itu rutin deh tuh ya berhubungan intimnya baru supaya akan semakin meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya fertilisasi supaya bisa lebih cepat dapat keturunannya ya. Nanti kalau untuk dosisnya sih biasanya saya anjurkan 5 sampai 10 gram. Nanti ini baik suami maupun istrinya ya, dua-duanya ya. Itu karena kan kedua-duanya harus ditingkatkan sama-sama ditingkatkan kualitas baik dari sisi ovumnya maupun sisi spermanya. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda ya. Jadi sangat bagus ya dok, dok ya untuk dikonsumsi untuk yang akan menikah atau baru menikah ya dok ya. Kemudian dari Ibu Selma Maisara, selamat malam dok. Apakah flavanol bisa untuk yang stroke? Udah dijawab tadi. Sama seperti yang tadi ya dok ya. Itu sangat bagus ya Ibu Selma ya. Kemudian dari Ibu Eni Batam, selamat malam dokter dan Mbak Diana. Selamat malam Bu Eni. Mau tanya apakah Cocoa Flavanol bisa membantu menyembuhkan sakit demam berdarah ya dok? Karena sakit DBD ini kan trombositnya kurang. Nah, gimana cara konsumsi dan aturan minumnya dok? Iya, justru bisa ya, boleh ya dikonsumsi Cocoa Flavanol untuk kasus DBD. Jadi di sini memang nanti Cocoa Flavanol itu akan membantu untuk antiinflamasinya gitu ya, mengurangi peradangan supaya tidak semakin banyak sel darah putih ataupun trombosit terutama ya trombositnya yang rusak gitu. Jadi supaya tidak lebih banyak lagi trombosit yang rusak yang diserang oleh si virus DBD-nya itu. Jadi boleh banget untuk mengkonsumsi. Nah, untuk konsumsinya sih pada dasarnya bisa konsumsi 5 sampai 10 gram setiap hari gitu ya. Nanti boleh disesuaikan aja timing konsumsinya. Oke? Oke, baik.
Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Pak Aceng ya dok ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Teh Diana dan Dokter Winda. Selamat malam Pak. Mohon maaf mau tanya, saya kan sudah divaksin. Kemudian setelah itu saya jadi sering sakit dok. Biasanya kalau batuk pilek bisa cepat sembuh, tapi setelah divaksin sembuhnya jadi agak lama. Apakah mungkin tubuh saya kurang baik ya dok? Tubuh Bapak menjadi kurang baik. Cuman di sini konsentrasi sistem imun Bapak jadi terbagi karena Bapak kebetulan habis vaksin gitu. Jadi kan pada saat Bapak habis vaksin, itu kan sistem imun Bapak itu jadi terfokus dalam mengenali vaksinnya. Nah, akibatnya kalau pada saat lagi ibaratnya nih sistem imun Bapak tuh lagi sibuk ngurusin vaksin, gitu kan? Tiba-tiba Bapak kebetulan pas juga terinfeksi dengan yang lain gitu, virus lain, virus flu yang lain gitu kan, batuk, pilek. Nah, sehingga personil dari sistem imun ini jadi terbagi gitu. Karena terbagi, akibatnya efeknya itu penyakit-penyakit Bapak yang lain jadi kayak lebih lama gitu sembuhnya. Karena tadi terbagi sama yang beberapa yang masih terfokus pada memproses vaksinnya. Jadi sebenarnya ini nggak apa-apa sih. Ini karena momennya tubuh Bapak sedang membentuk membentuk sistem imun sebagai respon dari vaksin tersebut. Jadi memang kebetulan aja sih, kebetulan aja. Jadi agak sedikit lebih menurun gitu ya sistem imun Bapak sedikit lagi menurun karena lagi terfokus pada hal yang lain. Nggak apa-apa, tetap konsumsi kokooflavanolnya Pak. Jadi supaya ini malah membantu mempercepat proses tersebut. Makanya kenapa saya katakan buat teman-teman yang mau vaksin, itu justru konsumsi kokooflavanol sebelum vaksin dan setelah vaksinnya. Sebelum vaksin itu adalah untuk mempersiapkan tubuh supaya siap menerima vaksinnya. Dan kedua, setelah vaksin itu dikonsumsinya supaya itu mengurangi efek samping akibat vaksin tersebut gitu. Dan bisa lebih mempercepat juga sistem imun dalam membentuk memori terhadap vaksin tersebut gitu. Jadi bisa cepat recovery-nya gitu, lebih minim untuk efek-efek sampingnya gitu ya. Baik, luar biasa sekali ya dok ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Umar, mau tanya dok, DTM bisa nggak buat frozen shoulder? Bisa, pada dasarnya bisa kok. Karena kan memang kan frozen shoulder juga itu kan akibat dari inflamasi pada persyarafan ya, terutama persyarafan di otot shoulder-nya gitu, sehingga terjadi frozen shoulder. Jadi ini nggak apa-apa kok, bisa diberikan DTM juga karena prinsipnya sama juga seperti kokooflavanol. Dia memperlancar aliran darah, terutama ke persyarafan otot di area tersebut, supaya stimulasi nutrisinya bisa segera sampai di sana, sehingga si inflamasi atau peradangan pada persyarafan dan otot tersebut itu bisa segera berkurang dan akhirnya metabolismenya bisa kembali lebih normal gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga membantu ya, Bapak Umar ya, untuk jawabannya. Kemudian dari Pak Adam, dok, dok buat autoimun boleh enggak? Boleh, bisa ya. Kalau untuk autoimun, itu kan sebenarnya terjadinya itu adalah imun kita, sistem imun kita itu justru terlalu agresif. Saking terlalu agresifnya, terlalu aktifnya, itu malah dia menyerang sel tubuh kita sendiri. Nah, memang kokooflavanol itu dia itu bisa menstimulasi imun, tapi dia juga memiliki justru efek antioksidannya, di mana antioksidan itu justru malah bermanfaat untuk menekan yang berlebihnya. Nah, jadi termasuk untuk case ini, itu kan justru terjadi adalah berlebihan aktivitas dari si sistem imun kita. Nah, ini dengan antioksidan dari kokooflavanol bisa membantu untuk menekan aktivitas berlebihan tersebut supaya sistem imunnya itu bisa tetap di taraf yang normal. Jadi dengan kondisi yang normal dia tidak jadi malah menyerang sel tubuhnya sendiri. Jadi bisa untuk kasus autoimun ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Bapak atau Ibu Sapta ya, selamat malam Dokter Winda. Izin bertanya, selain di FAI, dokter praktek di rumah sakit mana ya? Terima kasih, dokter. Iya, nah kebetulan kalau saya itu tidak praktek di rumah sakit karena saya sudah full sekali jadwalnya ya, baik di FHI
maupun mengajar dan juga yang lain-lain gitu. Jadi sudah sangat full sekali, jadi saya sudah nggak praktek lagi di rumah sakit. Oke, baik. Mungkin Bapak Sapta mau berkonsultasi langsung sama dokter mungkin ya. Mau langsung Kalau itu dicek ke kondisi FHI aja ya. kesehatannya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Asmuransyah ya, Dok. Pertanyaan terakhir di kolom chat. Saya punya calon member yang punya penyakit kanker mata. Sudah 5 tahun, tapi bukan kanker ganas. Sudah 2 kali operasi, tapi belum juga sembuh total. Masih harus tetap minum obat setiap hari. Kalau tidak minum obatnya, maka matanya akan terasa perih dan pedih. Nah, sudah minum obat selama 4 tahunan, Dok. Bisakah flavanol membantu? Ya, boleh banget ya untuk dikombinasi dengan flavanol, bukan menggantikan obat-obatan yang sudah dikonsumsi selama ini. Jadi memang nanti flavanol posisinya adalah sebagai terapi paliatifnya, seperti tadi yang saya katakan ya. Pada dasarnya prinsipnya sama juga seperti tadi yang saya katakan pada kanker serviks tadi. Ya, jadi bisa dikombinasi dengan flavanol. Nanti flavanol itu yang membantu untuk menjaga atau melindungi sel-sel sehat lainnya supaya tidak ikut terserang dari si sel kankernya gitu ya. Dan juga melindungi dari si sel-sel sehatnya itu dari efek-efek samping obat-obatan untuk si sel kankernya tersebut supaya kerusakannya tidak lebih berat, bisa lebih minim dan efek sampingnya itu juga bisa lebih ringan untuk pasien gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, kalau begitu, Bapak Ibu, saya akan memberikan satu orang yang ingin bertanya melalui mikrofon, bisa langsung bertanya bersama Dokter Winda. Silakan, Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Sunario. Silakan, Bapak. Ya, selamat malam, Mbak. Untuk ini saya mau nanyakan masalah apa yang dikeluhkan sama istri saya. Ini selama ini kan sudah minum flavanol sekitar 4 bulan, tapi dulu keluhannya lutut, maksudnya kaki itu mulai lutut sampai ke telapak kaki itu sakit. Ya. Kayak pegel terus gitu, Bu. Tapi kesemutan gitu. Jadi sekarang sudah mulai turun-turun, tapi sekarang malah yang di telapak kaki aja yang masih bertahan, tapi udah berapa bulan ini tetap bertahan di telapak kaki itu nggak bisa hilang-hilang gitu. Jadi apakah bisa terbantu? Kita konsumsi sudah terus-menerus ini. Selama 4 bulan ini sudah terus-menerus konsumsi kita. Terima kasih. Ya, sebelumnya Pak Sunario, untuk istri Bapak ada penyakit apa? Ada mungkin diabetes, asam urat, atau apa? Iya, komplikasi diabetes, asam urat, terus tekanan juga pernah, gagal jantung juga. Iya, oke. Nah sebenarnya ini cukup jelas sih ya. Jadi memang ini adalah komplikasi dari diabetesnya Pak. Jadi memang tentunya di sini sebenarnya sih kalau dari segi progres itu sudah cukup baik sekali sebenarnya ya. Sudah mulai berkurang banget nyerinya ya kan. Yang awalnya dari lutut, ini sekarang udah sisanya udah tinggal di telapak kakinya aja gitu. Tapi memang ini tugas yang berat, bukan tugas yang ringan. Ya, jadi saran saya itu tetap diteruskan, dosisnya tetap diteruskan, nah, sambil tetap dijaga juga terutama untuk diabetesnya, ya. Jadi jangan berhenti minum obat diabetes. Jadi tetap dikombinasi ya Pak ya antara obat diabetes dengan flavanolnya. Karena walau bagaimanapun tubuh istri Bapak itu sudah bertahun-tahun bergantung terhadap obat diabetes. Jangan langsung dilepas, nanti tubuhnya kaget. Ya, sambilan juga nanti untuk kontrol gulanya itu nanti akan dijaga oleh si obat-obatan diabetesnya, obat-obat diabetesnya. Nah, nanti sambil di situ flavanol mulai bekerja memperbaiki yang tadi rusak-rusak tadi gitu. Supaya nanti begitu sudah lebih baik lagi, semua sudah lebih baik, sudah banyak yang terperbaiki dan sel-sel tubuhnya sudah mulai mandiri, baru nanti perlahan obat-obat diabetesnya sudah mulai bisa dikurangi. Tapi jangan langsung ya, kalau nggak tubuhnya kaget. Ibarat kata seperti kita sedang membersihkan rumah ya. Jangan sambil dibersihin, sambil dikotorin juga. Kapan selesainya, ya kan? Jadi biarkan
Si obat-obatan diabetes tadi itu menjaga supaya jangan semakin kotor, sementara flavanol bersih-bersih di dalam. Nanti setelah udah bersih, baru boleh dibuka lagi rumahnya. Gitu. Oke, Mas Nario? Oke, makasih. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunaryo. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat ya. Amin. Oke, baik Dokter Winda, karena pertanyaannya juga sudah habis ya. Waktunya juga sudah jam 9, namun sebelum saya tutup, saya akan mengundang Bapak Aris Hendra Wardana. Bapak Aris Hendra mungkin bisa dibantu untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Halo Bapak. Ya, Oke, wah, Pak Aris Halo di Pak mana? Aris. di rest area. Oke. Itu dua perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Oh, Oke, luar dari biasa. Tenggarong Pak Aris. Oke, baik. Saya persilahkan, Bapak. Oke, terima kasih. Semangat pagi teman-teman. Kalau perlu mungkin boleh dibuka semua kameranya ya. Mungkin di-share dulu pengumumannya, Mbak Diana. Hari ini kita mau share tentang pengumuman dari CEO kita, dari Ibu Tan Barlin, bahwa kita lagi ada promo perjalanan ke Amerika. Tapi bukan hanya ke Amerika sih, kita tambahkan juga free produk. Bagi teman-teman yang join silver akan mendapatkan free 1 box produk. Untuk yang join gold dapat 3, join platinum dapat 8. Ini berlaku juga untuk upgrade. Intinya sederhananya, setiap belanja kelipatan 100, CV itu mendapatkan 1 box Coca Flavanol. Bukan yang DTM ya, yang original ataupun yang sweet pilihan. Nah, selain itu kita berikan promo jalan-jalan ke Amerika. Waktunya hanya seminggu. Jadi teman-teman untuk promo sponsor pribadi dalam 1 minggu ini, dari hari Kamis ini sampai hari Rabu minggu depan jam 12.00 ya, jam 00.00, bagi yang mampu merekrut 12 platinum ya, sponsor pribadi 12 platinum, boleh gabungan sih, boleh bronze, silver, gold, platinum boleh, tapi yang jelas sponsor pribadinya itu mencapai 9.600 CV selama seminggu. Nah, kalau itu tercapai, maka teman-teman mendapatkan trip jalan-jalan ke Amerika, ke Florida, dan ke Los Angeles selama 9 hari 8 malam. Tapi yang lebih menarik adalah teman-teman nanti tidak akan hanya jalan-jalan, tapi teman-teman dapat training dari John Maxwell Team. Dan trainingnya bukan training sembarangan, tapi trainingnya adalah Certified Coach Training. Jadi kalau teman-teman lulus dari sana, teman-teman sudah tersertifikasi sebagai coach, sebagai pelatih, sebagai motivator, dan bisa melakukan atau memberi seminar-seminar yang ada di John Maxwell. Begitu ya, menarik ya. Jadi jangan sia-siakan. Dan promo ini memang tidak, kemudian yang ambil promo ini untuk 1 minggu ini, poinnya tidak dihitung untuk poin trip ke Korea dan ke mana cruise ya, yang 3 negara itu. Tapi untuk yang legend of sponsor untuk mendapatkan brio itu tetap dihitung. Jadi begitu sponsori 12 untuk mencapai brionya lebih mendekati. Gitu ya. Dan kita siapkan mungkin teman-teman bagi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Nggak usah lewat chat, langsung aja lewat dinyalakan aja kameranya dan silakan bagi yang kurang jelas karena masih banyak permintaan ini yang mau tanya-tanya. Silakan. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya mengenai promonya. Kalau nggak ada yang tanya berarti udah jelas semua nih. Sudah jelas Pak Indra. Oh ya, makasih. Siap berangkat ya Pak, jalan-jalan ke Amerika ya. Siap. Alhamdulillah. Oke. Ditunggu di Tenggarong Pak Indra. Siap.
Oke, ada pertanyaan kira-kira dari yang lain? Ya, kalau tidak ada kita kembalikan ke Mbak Diana, gitu ya. Oke, Silakan baik. Mbak Diana. Baik, terima kasih Bapak Aris Hendra. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Terima kasih Mbak Diana. Oke, baik. Itu tadi adalah promo menarik ya dalam rangka ulang tahun CEO kita ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Oke, karena waktunya juga sudah jam 9 malam, saya akhiri saja ya, Dokter dan Pak Aris Hendra ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Aris Hendra dan juga Dokter Winda karena sudah membantu mengisi seminar kesehatan hari ini ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya Bapak Ibu, tetap konsumsi Cocoa Flavanol dan kita ketemu lagi di minggu depan di topik yang baru dan tentunya sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Mbak Diana, terima kasih Dokter Winda, Pak Aris Terima Hendra. kasih semuanya. Terima kasih Pak Hendra. semuanya. Kali Selamat istirahat. Winda, selamat jalan. Hati-hati, Hati di jalan Dokter Pak Hendra. Winda. Hati-hati, Pak Ferdi. Terima kasih. Hati-hati dok. Jangan lupa oleh-oleh Manokwari. Pak Ferdi, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.